Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Ibu-ibu ada yang angkat tangan di belakang? Tidak ada. Ya, bapak-bapak angkat tangan. Allahuakbar. Nah, baru 1 bulan. Ya, makanya jangan heran anak-anaknya ujian kadang nilainya jelek, karena nggak pernah diulang-ulang. Ya, diujikan sekali 6 bulan atau 3 bulan. Ya. Sebulan aja udah banyak kegiatan Ustaz, mikirin banyak. Ya. Baik. Nggak ada para jemaah? Ahlul kitab kan sering bilang ahli kitab. Ya, silakan. Ummiyun bisa diulangi? Yang keduanya kurang tepat. Ada yang bisa menyebutkan ummiyun, tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Hadiahnya siwak, Pak. Fadal, Pak. Ambil, Pak. Ya, ada yang bisa melengkapi apa yang dimaksud ummiyun. Setengahnya tadi sudah benar, tapi ada yang kurang tepat. Ya, nggak bisa baca dan tulis aja ya. Kalau yang nggak punya kitab nanti ada setelahnya nih. Sini Pak, saya kasih hadiah juga Bapak. Tadinya saya siapin 1 paket. Betul, ambil. Baik, jadi ummiyun itu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis aja, dan bukan termasuk Yahudi dan Nasrani. Ya, nanti bisa dimurajaah lagi ya. Biar nanti kalau ditanya apa itu ummiyun, orang yang nggak bisa baca dan juga nggak bisa menulis. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau menjelaskan makna ahlul kitab dan juga ummiyun, beliau mengatakan ammal jahiliyah. Adapun yang dimaksud dengan jahiliyah, jadi kita masuk sekarang kepada kosakata yang berkaitan dengan kitab. Ya, jadi perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pembahasan daripada penulis. Nah, di sini agak lumayan lebar dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala agar kita kalau bahasanya enggak gagal paham gitu. Siapa yang diselisihi oleh Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara jahiliyah, dan seperti apa jahiliyah itu. Nah, boleh mengatakan fal muradu biha an-nisbatu ilal jahal. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jahal, sering kita mengucapkan kosakata jahiliyah ya. Itu dia dinisbatkan kepada kata al-jahal. Jahal artinya apa? Bodoh. Ya, artinya apa? Lawan dari kata al-ilmu. Itu yang dimaksud dengan apa? Jahal. Lawan dari kata al-ilmu. Kalau enggak berilmu berarti bodoh. Makanya orang-orang yang tidak paham ilmu agama khususnya, maka dia disebut bodoh. Wal jahiliyatul lati hiya laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitab. Yang tadi disebutkan oleh Bapak itu, yang dimaksud dengan orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang enggak ada rasulnya dan juga enggak ada apa? Kitabnya. Lawan dari ahlul kitab. Yang namanya ahlul kitab berarti dia punya apa? Kitab, dan dia juga punya rasul. Adapun ahli jahiliyah adalah orang-orang yang enggak punya kitab, enggak punya rasul. Ini simpelnya seperti itu. Ya, nanti kalau ditanya bulan depan insyaallah apa yang dimaksud dengan jahiliyah, cukup dijawab orang-orang yang enggak punya kitab dan orang-orang yang enggak diutus rasul di dalam kaum tersebut. Kemudian beliau mengatakan wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan ahli jahiliyah yang akan disebutkan di dalam kitab ini adalah
ma kana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah perkara-perkara jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ajaran-ajaran agama-agama terdahulu yang diingkari. Jadi ada ajaran-ajaran terdahulu yang ditetapkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, itu bukan termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ya, di antaranya apa? Sudah kita sebutkan pada bulan yang lalu. Apa di antara contohnya? Ajaran-ajaran agama dahulu yang ditetapkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Halo Pak, ada orang nggak di sini? Apa Pak? Contohnya, contoh aja. Kan contoh itu nggak susah ya. Contohnya apa? Manasik haji. Ya, manasik haji. Kemudian juga apa? Menyembelih ya. Kurban itu adalah ajarannya siapa? Asalnya Nabi Ibrahim. Ya, yang awalnya seperti yang antum tahu, perintahnya adalah menyembelih anak beliau alaihissalam. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan juga lafaz jahiliyah, yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau bertabarruj, atau janganlah engkau apa arti tabarruj? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Apa yang dimaksud dengan tabarruj? Kita sering mengucapkan kamu jangan tabarruj. Apa arti tabarruj? Berhias, bersolek, ya, berdandan. Emang nggak boleh berdandan Pak Ustadz? Nggak boleh bersolek? Maksudnya yang dilarang di sini adalah berdandan di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kalau di hadapan suaminya malah ya bebas. Malah apa disuruh berdandan yang bagus, biar suaminya betah di rumah. Yang dilarang adalah bersolek di hadapan apa? Di hadapan orang yang bukan mahram. Nanti disebutkan oleh Syekh bagaimana ciri-ciri orang-orang jahiliyah dahulu di dalam bertabarruj yang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yakni allati qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dilarang dalam hadis ini, di dalam ayat ini Al-Ahzab tadi, bahwasanya yaitu tabarruj yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kanal alam kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia seluruhnya itu berada di atas apa? Berada di atas agama yang diselewengkan, berada di atas dhalal, apa arti dhalal? Kesesatan, juga berada di atas kekufuran dan al-ilhad. Apa arti al-ilhad? Sering kita dengar kata-kata al-ilhad. Apa arti al-ilhad? Pengingkaran. Pengingkaran terhadap apa? Ajaran-ajaran agama terdahulu. Hampir seluruh dunia pada saat itu adalah terjadi hal yang semacam ini. Nanti disebutkan oleh Syekh juga, kecuali sebagian orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ajaran-ajaran agama Yahudi, Nasrani atau agama-agama sebelumnya. Kemudian li'anna risalatis sabiqah indarasat, karena risalah-risalah, ajaran-ajaran terdahulu indarasat, telah diselewengkan, telah dirubah-rubah, ya,
sebagaimana yang kita dapati di kitab-kitab ahlul kitab zaman sekarang. Sudah dirubah, sudah diselewengkan, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan ya kemauan tokohnya waktu itu, ya, waktu zaman dahulu. Bahkan bisa direvisi. Benar para jamaah, bisa direvisi? Ada yang mantan di sini? Enggak ada, alhamdulillah ya. Jadi bisa direvisi. Kalau ada kesalahan bisa direvisi. Al-Quran itu tidak bisa direvisi para jemaah. Sebagaimana mungkin ada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa dirubah. Pasti akan ketahuan. Satu huruf saja ketahuan. Apalagi akan merubah satu ayat atau satu hukum di dalam Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Khusus Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Adapun kitab-kitab terdahulu enggak ada jaminan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yahudu harafu kitabahum at-Taurat. Adapun orang-orang Yahudi, mereka merubah, merevisi kitab mereka yang bernama apa? Taurat. Jangan sampai salah nanti ditukar. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nama kaumnya kaum apa? Bani Israel. Alhamdulillah, hafal ya. Wa adkhalu fiha katsiran minal kufriyat. Dimasukkan kekufuran-kekufuran di dalam kitab tersebut. Kalau aslinya mah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah mengajarkan tauhid. Ya, tapi disusupi, dimasuki kekufuran-kekufuran, khurafat-khurafat di dalam kitab mereka. Wad-dhalal wasyana'i' allati adkhaluha fit Taurat, dan juga dimasukkan ajaran-ajaran kesesatan dan juga ajaran-ajaran penyelewengan yang dimasukkan mereka ke dalam kitab apa? Taurat. Ya. Inilah kerjaannya siapa? Orang-orang Yahudi merubah-rubah apa? Kitab. Dan juga di antara kebiasaan Yahudi adalah membunuh para rasul. Ini di antara rekor ya, orang-orang Yahudi itu adalah kerjaannya apa? Membunuh para rasul. Kalau nggak suka dibunuh. Nah, jangan sampai kita mencontoh perbuatan-perbuatan Yahudi dengan bermudah-mudahan ya menghabiskan nyawa para ustadz misalkan ya, atau para ahli ilmu. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Wa kadzalika Nasara, begitu pula orang-orang Nasrani, harafu kitabahum al-Injil. Mereka juga merubah, merevisi kitab mereka yang bernama Injil. Amma kana alaihi waktu nuzulihi ala al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi berbeda dengan kitab yang diturunkan kepada Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya? Atau bagaimana kok proses, kok bisa Injil itu bisa berubah menjadi seperti sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan orang Yahudi. Jadi Yahudi itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat benci kepada agama, kalau dulu agama apa? Agama Nasrani. Begitu pula ajaran Islam berusaha dirubah atau dihancurkan dari dalam. Kalau antum ingat kisahnya siapa yang berpura-pura masuk Islam, siapa? Dahulu 14 abad yang lalu. Siapa? Siapa para jamaah? Allah alam Ustaz. Anak belum hidup pada waktu itu. Abdullah bin Sabah para jamaah. Itu adalah orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Begitu pula agama Nasrani dihancurkan oleh orang Yahudi. Sebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Bilis aw Syawil. Ada seorang laki-laki yang bernama, kalau bahasa kita, Paulus atau Paulus.
Itu apa namanya? Nama tokohnya siapa? Nasrani. Tapi pada dasarnya dia adalah orang Yahudi. Bagaimana kisahnya? Karena Yahudiyan haqidan ala Rasulullah Isa alaihissalam. Dia adalah seorang Yahudi yang sangat benci, sangat dengki, dendam kepada Rasulullah Isa alaihissalam, benci. Fahadar rajul laja'a ilal makar wal khadi'ah. Orang ini yang bernama Paulus ini, dia melakukan tipu daya dan juga melakukan makar fi ifsadi dinil Masih alaihissalam, di dalam merusak agamanya Nabi Isa alaihissalam. Haitsu adhara al-iman bil Masih, yaitu ketika dia orang orang Yahudi ini yang bernama Paulus ini berpura-pura masuk ke dalam agamanya Nabi Isa, pura-pura. Wa annahu nadima ala ma kana min qabli min adawatil Masih. Ketika Nabi Isa itu masih hidup, dia benar-benar menentang ajaran Nabi Isa. Lalu ketika Nabi Isa meninggal, dia pura-pura menyesal. Ya, saya menyesal dulu menentang Nabi Isa. Saya menyesal dulu tidak ikut ajarannya Nabi Isa, orang Yahudi ini. Kemudian wa annahu ra'a ru'ya bizahmihi. Pada dasarnya dia mengaku dia bermimpi. Ya, dia mengatakan kepada orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam, dia bermimpi. Dan ini biasanya apa? Biasanya dalih orang-orang yang nggak bisa mendatangkan dalil atau bukti. Pada zaman sekarang juga demikian, banyak orang-orang mengaku bermimpi ketemu Nabi, dikasih amalan ini, nggak bisa dibuktikan. Ya, kalau dibantah nggak bisa dibuktikan. Mampu ketemu dengan Syekh Fulan, diajarkan amalan sesuatu amalan, nggak bisa dibantah. Begitu pula yang dilakukan oleh siapa? Orang Yahudi ini. Fa'amana bil Masih. Kemudian dia pura-pura beriman tadi, kemudian ngaku mimpi ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqahu an-nasara fi ma qala. Dan orang-orang Nasrani percaya. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mau cross check, ya biasanya percaya-percaya aja. Apalagi kalau dilihat, orangnya masya Allah, orang soleh, orangnya viral. Bukan soleh lagi, viral. Gak mungkin berdusta gitu. Padahal gak bisa menjamin seorang yang kelihatannya ya soleh, bisa saja dia berdusta, apalagi berkaitan dengan mimpi. Dan kalaupun benar, tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan dalil. Apalagi jelas-jelas misalkan yang diajarkan tersebut bertentangan dengan dalil yang jelas, Al-Quran ataupun hadis, maka mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang Yahudi ini Paulus ini pura-pura masuk ke dalam agamanya Nabi Isa, kemudian dia mengaku bermimpi, kemudian pura-pura beriman kepada Nabi Isa, kemudian dipercaya oleh orang-orang siapa? Orang-orang Nasrani. Summa innahu tanazal al-injil alladhi anzalahu Allah ala Isa. Kemudian dia mengaku, ini loh, ada Injil baru. Ya. Ada Injil baru. Ketika saya bermimpi ini ada Injil baru. Yang lama itu salah. Yang dibawa oleh Nabi Isa ini revisiannya seperti itu. Fa'adkhala fihi al-wathaniyat wasyikriyat wal kufriyat, dimasukkan ke dalam Injil yang baru itu yang telah dirubah perkara-perkara al-wathaniyat, itu tentang patung-patung, kemudian tentang kesyirikan, kemudian tentang kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-tathlits. Dan dia juga yang memasukkan ajaran-ajaran tatslits, trinitas. Ya, ini yang mengajarkan yang memasukkan ke dalam agama Nasrani pertama kali yang bernama orang-orang Yahudi ini.
yang dia berpura-pura masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian dia merusak Nasrani dari dalam. Kalau orang Islam misalkan, begitu pula orang Nasrani ngomong misalkan berbeda dengan orang yang bukan Nasrani. Orang Islam yang ngomong berbeda sama orang yang non-Islam ngomong tentang apa? Agama. Ya. Kalau mau merusak Islam, nggak bisa. Dari dulu itu Islam ketemu kafir berantem, kemudian Islam yang kalah. Dari dulu nggak pernah. Maksudnya berantem di sini perang para jamaah. Tapi kalau dari dalam, apalagi zaman sekarang ya, terang-terangan orang-orang liberal, orang-orang Syiah ngomong Islam seenaknya. Tapi kalau ditanya apa agamanya, Islam, kayak banyak orang yang percaya. Kalau dia ngaku saya bukan Islam, saya kafir misalkan, atau agama saya ini ngomong tentang agama Islam, mungkin banyak yang nggak percaya. Meskipun banyak yang percaya juga para jamaah, setiap kesesatan itu pasti ada yang percaya. Sampai-sampai viral ya beberapa hari yang lalu, ada orang non-muslim berbicara tentang agama Islam di majelis kaum muslimin. Ini sudah nggak masuk di akal. Ya, tapi mudah-mudahan antum nggak tahu. Ya, mudah-mudahan antum nggak tahu. Apa yang dimaksud dengan taslis? Ai annallaha tsalitsu tsalatsa. Bahwasanya Allah itu satu di antara yang tiga tadi, ajaran Trinitas. Wa anna Isa ibnullah, bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Au huwallah. Jadi di dalam agama Nasrani itu juga khilaf para jemaah. Ya, khilafnya masalah akidah. Apakah Nabi Isa itu Tuhan? Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Ya. Ada yang mengatakan satu di antara yang tiga. Macam-macam ungkapan-ungkapannya ini menunjukkan bahwasanya agama mereka jauh daripada kebenaran, yang kalau dia mengikuti ajaran nabinya, Nabi Isa alaihissalam, maka dia tidak akan pernah tersesat seperti sekarang ini. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang tersesat sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dallin di situ maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Kemudian wa adkhala fihi al-amru bi ibadatis salib. Dia juga yang masukkan di dalam kitab terbarunya tentang akidah kepada salib. Ya. Yang kita tahu salib itu seperti apa. Wa adkhala kufriyat asy-syani'ah. Dan dia juga yang memasukkan ajaran-ajaran kufur yang sangat buruk ke dalam ajaran agama Nasrani. Wa sadaquhu fi dzalika 'ala annahu 'alim. Dan orang-orang Nasrani yang ajibnya membenarkan apa yang diucapkan oleh Paulus ini karena kelihatannya dia adalah orang alim, orang-orang yang berilmu tentang agamanya Nabi Isa alaihissalam. Wa 'ala annahu mu'minun, dan dia juga dipercayai karena dia yang mengaku beriman tadi kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Wala qabaluhu bir rasuli bilis ay rasulul masih bizamihim wa qasdihi ifsadu dinil masih alaihissalam. Jadi diterima dipercayai orang ini bahwasanya dia percaya orang ini adalah rasulnya Al-Masih, utusannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Ya, kalau dalam agama kita dia diakui sebagai sahabatnya Nabi. Ya, tentu kalau namanya sahabat Nabi, dia pasti mengetahui bagaimana syariat yang diajarkan oleh siapa? Nabi tersebut. Makanya bahayanya orang-orang yang berusaha merusak agama dari dalam. Kalau dari luar mungkin banyak orang yang nggak percaya, tapi kalau dari dalam mengaku Muslim misalkan, kalau kita nisbatkan kepada agama kita, ngaku Muslim, KTP-nya Islam, tampilannya seperti orang Muslim, ya. Kemudian dia berbicara tentang agama yang tidak ada landasannya, maka banyak orang terperangkap ke dalam jebakannya tersebut.
wa hasala lahu ma arad, kemudian orang ini mendapatkan apa yang dia inginkan, ingin merusak agama Nabi Isa dari dalam. Faqad afsada dinal masih wa adkhala bihi al-wathaniyat wat tathrif, kemudian dia sudah benar-benar merusak, dia sudah benar-benar menghancurkan agamanya Nabi Isa dan memasukkan akidah-akidah tentang al-wathaniyat, tentang berhala-berhala, kemudian juga tentang trinitas, dan juga yang sebagaimana kita sebutkan tadi, wa'tiqadu anna Isa ibnullah, dan dia juga telah berhasil mengajarkan, mendoktrin orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ya, Nabi Isa adalah apa? Anaknya Allah. Au annahu tsalitsu tsalatsa, atau Nabi Isa adalah satu di antara yang tiga. Jadi segitiga Tuhannya itu udah tiga. Disebutkan satu tapi maksudnya tiga. Ada juga yang berpendapat Allah itu satu Tuhan, Isa anak Tuhan, kemudian ibunya Nabi Isa adalah siapa? Ibunya Tuhan berarti. Kan ada tiga. Ya. Siapa Isa itu, nama ibunya siapa? Maryam. Orang yang salehah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia memiliki anak tanpa seorang suami, bukan tanpa seorang bapak, ya, memiliki seorang suami. Tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih ajib adalah Nabi Adam, yang lebih ajib daripada Maryam. Isa enggak punya bapak, Nabi Adam enggak punya ibu dan enggak punya bapak. Wa adkhala fihi wasaniyat katsirah fattaba'u 'ala dzalik. Jadi orang inilah yang berhasil menghancurkan agamanya Nabi Isa, memasukkan ajaran-ajaran berhala, memasukkan ajaran-ajaran salib, menghancurkan ajaran-ajaran tentang trinitas tadi kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Lalu seperti apa ajaran Nabi Isa alaihissalam yang benar sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116 dan 117. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhaduni wa ummi ilahain min dunillah? Apakah kamu wahai Isa mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Kemudian apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau wahai ya Allah, ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq, enggak pantas aku mengucapkan sesuatu yang aku enggak punya hak atasnya, yang enggak punya hak untuk dijadikan apa? Isa in kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku mengucapkan hal tersebut ya Allah, engkau tahu. Ya, engkau maha tahu apa yang aku ucapkan. Ini diantara adabnya Nabi Isa alaihissalam di dalam berargumen. Ya, tidak marah-marah, itu maksudnya. Engkau udah tahu ya Allah. Tapi ini bahasanya sangat lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu atau di dalam dirimu. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah. Aku tidak mengucapkan kecuali apa yang kau ucapkan, yaitu an i'budullah. Beribadahlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi yang dia dengki kepada agama-agama yang lain, termasuk agama Nasrani dan juga agama kita, agama Islam. Begitu pula tadi kita sebutkan di awal, Abdullah bin Sabah menghancurkan Islam dari dalam.
Begitu pula di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia sangat benci, dia sangat dengki kepada Islam yang memadamkan berhalanya orang-orang Majusi atau yang menyembah api, ya kan? Orang-orang Majusi itu menyembah api. Kemudian datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia berpura-pura masuk Islam, maka dia membunuh ahli kitab qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi illa baqaya minhum, kecuali ada sebagian di antara mereka kanu 'ala dinis sahih. Ada di antara mereka masih tetap berpegang teguh kepada agama yang benar, yakni sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sisa-sisa dari ajaran murni agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Walakin al-aktsariyah minhum 'alal kufri wal inhiraf an dinillah. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka berada di atas kekufuran dan juga berada di atas penyelewengan, perubahan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan spesifik lagi akan masuk kepada bangsa Arab yang awal mula didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan apa-apa saja ajaran-ajaran yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW. Fakanu ala qismain. Orang Arab ini terbagi juga menjadi dua. Boleh dicatat ya. Orang Arab dahulu terbagi menjadi dua. Qismun ittaba'a ad-diyanatis sabiqah kal yahudiyah wal nasraniyah wal majusiyah. Ada bagian yang pertama, orang-orang Arab ini masih berpegang teguh, masih mengikuti ajaran agama-agama terdahulu seperti ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, dan juga ajaran Majusi. Wa qismun kanu 'alal hanifiyah. Dan sebagian yang kedua, dia masih murni ya, Hanif. Al-Hanifiyah itu dari kata ahnaf, condong, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Tauhid. Ahnaf itu berarti condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Ini adalah agamanya siapa? Dina Ibrahim Ismail. Agamanya Nabi Ibrahim dan juga agamanya Nabi Ismail alaihi wassalam. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah, termasuk juga di daerah Hijaz, yaitu daerah Makkah al-Mukarramah. Ila an zahara fihim rajulun, sampai jadi agama Nabi Ibrahim ini di Makkah masih dipegang teguh sampai ada orang datang. Ya, rajulun atau seorang laki-laki ini yang bernama terkenal, yang bernama Amr bin Luhai bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai jadi seorang ini orang Arab ya. Dia adalah kana malikan al-Hijaz, dia adalah pimpinan atau rajanya Hijaz pada saat itu. Ini juga di antara efek seorang menjadi tokoh. Jadi kalau menjadi tokoh itu harus berhati-hati, apalagi menjadi seorang pemimpin, besar tanggung jawabnya bagi orang yang paham. Tapi sekarang ya orang nyogok menjadi pimpinan daerah ataupun yang semisalnya. Bagi yang nyogok ya, kalau nggak nyogok ya jangan tersinggung ya. Baik, ini bentar lagi ramai nanti ya kan. Kita jangan ikut-ikutan masalah itu. Apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Amr? Dia membuat sunnah sayyi'ah. Dia membuat amal jariyah, tapi dalam bentuk dosa. Ya, dosa jariyah namanya. Ini juga sangat berbahaya. Kalau kita nggak mampu membuat pahala jariyah yang pahalanya terus mengalir, hati-hati dengan dosa jariyah.
Dosa jariah ini kita mati aja dosanya masih mengalir. Maka disebutkan bahwasanya karena terjadi pembunuhan yang pertama dari zaman Nabi Adam alaihissalam, siapa? Qabil membunuh adiknya bernama Habil. Dosa pembunuhan kembali kepada Qabil. Karena dia yang mencontohkan pertama kali terjadinya pembunuhan di muka bumi. Maka berhati-hatilah di dalam berbuat dosa-dosa jariah. Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang yang ahli ibadah, orang saleh. Ya. Dia berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa dhahaba ila Syam lil ilaj. Jadi pada suatu hari dia pergi berobat ke Syam. Ya. Kalau dia sakit, tak sakitnya apa, dia pergi berobat ke Syam. Kemudian fawajada ahla Syam ya'buduna al-asnam. Maka di Syam dia melihat, mendapati orang-orang Syam dia menyembah patung. Ya, banyak patungnya. Fastahsana dzalik. Ini juga bahayanya. Dia menganggap baik hal tersebut, bukan berdasarkan dalil, hanya perasaan aja. Oh, kayaknya ibadah kepada patung ini kayaknya bagus. Tuhannya kelihatan. Kalau kita kan nggak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya kalau kita melihat langsung Tuhan kita mungkin lebih khusyuk. Jadi dia menganggap bahwasanya perbuatan orang Syam ini bagus. Tidak pernah dia dapati di mana? Di Makkah. Belum terjadinya apa? Belum terjadinya kesyirikan di situ. Waja'a minasyam bi asnamihi bil asnami ma. Maka dia datang pulang dari Syam membawa patung-patung tersebut. Karena dia menganggap itu adalah perbuatan yang bagus. Kemudian wa naqaba 'anil asnamil lati kanat madfunah tahta al-ardi ba'da qaumi Nuh. Kemudian bukan hanya itu. Ya, bukan hanya membawa patung atau berhala dari Syam. Dia memerintahkan untuk menggali patung-patung yang dahulu ketika zamannya Nabi Nuh tertimbun. Ya, patung-patung yang ada di sekitar Hijaz. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Nuh kemudian kaumnya diterpa oleh banjir bandang yang merusak dan mengubur, diantaranya adalah apa? Patung-patung yang ada di Hijaz ini. Maka dia memerintahkan untuk menggali patung-patung tersebut, seperti patung Wad, Suwa, Yahuz, kemudian apa? Ya'u, Nasr. Ini diantara patung-patung terbesar yang ada di zaman apa? Nabi Nuh. Yang dahulu orang-orang ini adalah orang soleh, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita baca lagi kisahnya, dia adalah orang soleh, kemudian dia meninggal dunia, kemudian masyarakat yang ada pada saat itu dia pengen biar semangat ibadah kalau lihat patung orang yang soleh ini. Kalau dia lagi futur, kalau dia lagi galau, kalau dia lagi malas ibadah, dia datang ke kuburan orang soleh ini, dia lihat patungnya semangat lagi. Awalnya begitu, nggak disembah, tapi akhirnya ketika generasi berubah, ya, orang-orang itu sudah mati, sudah meninggal dunia, dibisikkan oleh syaitan, kemudian disembah. Karena Tofan Tomasoha wadafanaha. Dahulu angin Tofan menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian dia terkuburlah patung-patung tersebut. Wajah syaitan farsyadahu ila amkinatiha. Datanglah syaitan menunjukkan ini loh tempat patung itu. Tempat-tempatnya kan berserakan tuh, ditunjukkan oleh syaitan. Ya, sehingga didapatilah patung-patung tersebut. Wa qabalu minhu dzalik. Orang-orang yang ada di sekitar beliau, yang namanya raja ngomong, ya kan beda. Walaupun ucapannya sama, ya, apalagi dijelaskan misalkan ini bagus dan lain-lain sebagainya, kemudian dijelaskan tidak ada ilmu padanya, maka dia mudah untuk mengikuti orang tersebut. Wa dakhala syirk
fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Kemudian dia yang memasukkan kesyirikan di tanah Hijaz, Makkah Al-Mukarramah, dan juga di tanah-tanah Arab. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wa ghayyara dina Ibrahim alaihissalam wa sayyaba as-sawaib lil asnam min bahimatil an'am. Dia merubah agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian dia yang pertama kali pencetus berhala atau penyembahan terhadap binatang. Orang yang bernama siapa tadi? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan bahwasanya Raja Hijaz pergi berobat kemana tadi? Ke Syam. Kemudian melihat orang-orang Syam menyembah patung. Kemudian dia membawa beberapa patung ke Makkah. Kemudian memerintahkan untuk membongkar patung-patung yang ada di zaman Nabi Nuh. Kemudian ditunjukkan oleh syaitan tempat-tempat patung tersebut. Kemudian dia pertama kali yang mencetus penyembahan terhadap apa? Binatang. Ya, sebenarnya kan nggak masuk akal menyembah kepada binatang. Tapi yang namanya kesyirikan udah nggak pakai akal lagi. Ya, kita lihat kesyirikan yang terjadi. Kalau kita timbang-timbang dengan akal yang sehat tentunya, sepertinya udah nggak masuk akal. Tapi tetap saja banyak yang melakukan. Kemudian kata Syekh, walidzalika ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru qusbahu fin nar. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang ini Amr bin Luhai Al-Khuzai ini di dalam kuburannya dia yajurru qusbahu, menarik-narik ususnya di neraka. Oleh sebab apa? Pencetus tadi kesyirikan. Terus menerus dosanya mengalir. Ya. Apabila ada yang mengikuti ajarannya tersebut. Maka ini tadi yang kita sampaikan bahwasanya dosa jariyah. Kemudian fakanat halatul alam qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Keadaan orang-orang atau yang ada di zaman tersebut seluruh dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berada di atas kesesatan yang nyata. Siapa itu? Al-kitabiyun wal ummiyun wa ghairuhum. Para ahli kitab, para orang-orang yang ummiyun, yang enggak punya kitab. Kemudian ada yang nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, dan selain mereka, wasairu ahlil ardi, dan seluruh penghuni bumi, kecuali tadi disebutkan Syekh, kecuali sebagian yang masih berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Illa baqaya min ahlil kitab kanu ala dinil haq. Sebagian juga ada yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan juga ajarannya Nabi Isa yang masih murni, yang belum dirubah-rubah. Ya. Orang-orang Yahudi Muslim sebenarnya di dalam kalau dia mengikuti ajaran nabinya, Muslim di zamannya ya. Kalau sekarang mah udah Yahudi ya Yahudi, Muslim ya orang-orang Islam. Begitu kalau orang-orang Nasrani. Lakinnahum iqtaradu qabla al-bi'tsah. Akan tapi orang-orang ini, orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Musa dan juga ajarannya Nabi Isa alaihissalam sudah enggak ada lagi, sudah punah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis. Yang masih tersisa adalah apa? Ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi assalam, yakni ajaran tauhid.
Fa asbaha adh-dhalam halikan fil ardi, maka kegelapan yang sangat mencekam berada di bumi ini, sangat gelap yang mencekam. Gelap ini maksudnya apa? Bukan gelap dari cahaya, bukan. Dari agama, dari wahyu, dari ajaran-ajaran yang benar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annallaha nazara ila ahli al-ardi famakatahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi ini, kemudian Nabi murka. Maka tahum artinya adalah abghadahum, murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melihat kesyirikan yang sangat banyak, terjadi kesyirikan, ajaran-ajaran yang benar enggak dijalankan. Arabuhum wa ajamahum illa baqaya min al-ardi, baik yang orang-orang Arab ataupun orang-orang yang non-Arab. Orang-orang di luar Arab juga sama, kecuali sangat sedikit yang tersisa dari ajaran-ajaran ahli kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Fi hadzal dhalam al-halik, di dalam kegelapan yang mencekam ini, wa hadhil jahiliyati al-mustahkamati, di dalam ajaran jahiliyah atau kebodohan yang al-mustahkamah itu maksudnya kebodohan yang sangat pekat maksudnya. Yang enggak ada tuntunannya sama sekali, cuma mengikuti siapa? Mengikuti hawa nafsunya saja. Wal tamasus subul, kemudian keburukan jalan, kebuntuan jalan, enggak ada jalan sama sekali. Wa durusu atharir risalatis samawiyah, kemudian juga penyelewengan ajaran-ajaran agama langit. Maksudnya ajaran-ajaran agama langit ini apa? Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala diselewengkan, semua dirubah, kemudian direvisi dan yang lain sebagainya. Ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Li ikhrajin nasi minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia termasuk kita semuanya mudah-mudahan dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya Islam. Ketika terjadi kekufuran, terutama di Arab waktu itu, waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya sebagian mereka ada yang tawafnya telanjang, syariat-syariat agama Ibrahim dilecehkan, dirubah, dan yang semisalnya, penyembahan terhadap salib, penyembahan terhadap patung-patung. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan orang-orang ini dari ajaran-ajaran yang gelap, dari ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala utus dari diri mereka, dari jenis mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi, yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sesungguhnya mereka sebelum diutusnya rasul itu benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabl, maksudnya adalah ai qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
benar-benar berada di atas kegelapan, benar-benar di atas kesesatan, benar-benar di atas apa-apa yang tidak pernah diajarkan bahkan oleh Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini para jamaah yang dapat kita baca, karena pembahasan selanjutnya masih lumayan panjang ya, biar tidak terpotong nanti di tengah jalan. Bagi yang ada pertanyaan silakan ditulis, terutama berkaitannya dengan tema kita. Bila Anda bisa jawab nanti dijawab, atau bisa ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya. Ya, dipersilakan jika tidak ada. Jelas para jemaah? Jelas. Coba sebutkan ulang katanya. Baik. Ya, jangan lupa di murojaah, bukan hanya materi ini saja. Jadi mungkin ustaz-ustaz yang lain percaya sama antum, paham insyaallah, kalau ditanya pasti bisa, makanya yang ditanya mungkin ya. Jadi sebagai bentuk murojaah para jemaah, baca di rumah ya, biar tidak hilang ya. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, ya silakan Pak. Kenapa? Ya, kenapa ajaran murni dari Nabi Isa? Seperti apa gitu? Ya, tadi sudah kita sampaikan para jemaah, ajarannya adalah tauhid. Tadi diantaranya adalah Nabi Isa mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang, "Ani'budullah", beribadah kepada Allah. Tidak ada ajaran Nabi Isa itu menyembah salib, itu maksudnya. Tidak ada ajaran Nabi Isa Trinitas, itu bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Al-anbiya ikhwatun min allat." Agama para nabi itu atau para nabi itu adalah sebapak dan seibu atau saudara sebapak apa? Wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Agama atau para nabi itu semuanya bersaudara satu bapak. Akan tapi ibu-ibunya berbeda, wa dinuhum wahid. Agamanya satu. Apa ajaran agamanya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, di setiap zaman seorang rasul. Visi misinya satu, ani'budullah, mengajak beribadah kepada Allah dan juga apa? Menjauhi kesyirikan. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bapaknya satu, ibunya beda-beda. Bukan banyak ibunya, bukan ya para jemaah. Tapi maksudnya adalah pokok ajarannya satu, syariatnya berbeda-beda. Ya, itu maksudnya. Di antara penjelasan para ulama mengenai hadis tersebut, maksudnya adalah pokok ajaran, inti ajarannya satu, sama, yakni tauhid, mengajak beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun syariatnya berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan syariat Nabi kita, ghanimah itu kalau ada perang antara muslim dan kafir, ghanimahnya boleh diambil, rampasan perang. Zaman dahulu nggak boleh diambil, ada yang dikumpulkan kemudian nanti ada api atau petir menyambar kemudian hilang, nggak boleh diambil. Ya. Kemudian sholat Nabi kita alaihissalatu wassalam, syariat Islam sekarang 5 waktu saja. Zaman-zaman dahulu lebih daripada apa? 5 waktu. Bahkan ketika awal diutus atau awal menerima wahyu tentang sholat, ditawarkan 50 kali dulu Nabi kita SAW, sampai menjadi apa? 5 waktu. Berpuasa juga demikian. Begitu pula ajaran-ajaran syariat-syariat yang lain, akan tetapi inti dakwahnya satu,
Begitu pula Nabi Isa alaihissalam juga dakwahnya sama, yaitu apa? Dakwah tauhid, anibudullah. Ya, Nabi Isa tidak pernah mengatakan, tadi sudah kita bacakan surah Al-Ahzab, Nabi Isa tidak pernah mengatakan ittakhaduni wa ummi ilahain min dunillah. Nabi Isa tidak pernah mengatakan jadikan aku dan juga ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya, Allah taala a'lam. Ya, silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak Abu Jihad. Berapa tahun? Anda lupa. Nanti bisa kita cek lagi ya. Memang cukup lama ya. Makanya ajarannya sampai apa? Sampai punah. Sampai orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran tersebut sampai hilang, nggak ada lagi. Saking lamanya. Ya. Itu yang para jemaah, tapi berapa tahunnya Anda lupa. Ya, silakan, ada yang lain? Ini ada pertanyaan, mohon penjelasannya tentang perkara menyimpan atau memajang foto guru atau ustadz di rumah atau di masjid, di majelis, karena ada di kalangan kaum muslimin yang memang ustadz atau gurunya atau habibnya sebagai bentuk kecintaan atau positive thinkingnya yang tidak kami ketahui, atau alasan lainnya yang tidak kami ketahui. Jadi apa hukum memajang foto siapa saja? Jadi kita kembali sebenarnya kepada hukum mencetak foto. Ya. Nggak kenal apakah itu foto ustadznya atau foto ketika wisuda, ya kadang ya sebagai kepemakanan. Hukum mencetak foto para jamaah, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya untuk darurat boleh. Darurat seperti apa? Foto KTP, ya, foto pernikahan, itu dianggap darurat oleh para ulama. Ya, jangan sampai nanti check in di hotel nggak ada fotonya, oh ini nama saya ini. Ya, ini buku nikahnya nggak ada fotonya. Kemudian foto ijazah. Adapun foto-foto yang tidak urgent para jamaah, yang bukan darurat, maka ini tidak ada atau ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang ada fotonya, termasuk yang ada anjingnya. Ya, siapapun foto tersebut, maka kita jangan sampai bermudah-mudahan para jamaah berkaitan dengan hal ini. Ya, biasanya apa yang dipajang foto pernikahan, ya, untuk mengenang fotonya masih muda. Tadi foto wisuda, foto habis naik ke gunung mana? Biasanya naik gunung apa? Gunung Rinjani, ya, gunung gede atau gunung Pondok Gede juga, ya. Jadi tidak boleh ya para jamaah, ya, tidak boleh, tidak diperkenankan, dan jangan kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, meskipun berbeda hukum foto sama lukis, ya, namun sebagai bentuk kehati-hatian maka kita tidak boleh memajang yang sebenarnya tidak ada urgensinya. Buat apa gitu? Ya, buat apa? Anak mau tanya sekarang para jamaah, ada yang masih ada foto di rumahnya, anak mau tanya alasannya apa? Nah, ini foto, kalau foto ustadz dan lain-lain sebagainya kan ini mungkin maksudnya karena dia ngefans dan yang lain sebagainya. Dulu para sahabat nggak ada yang demikian, para jemaah, nggak ada. Tidak ada yang lebih kita cintai dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada yang menulis naruh bekas-bekas Nabi SAW. Nggak ada yang dulu udah ada zaman foto belum? Hah?
adanya lukisan. Nggak ada yang melukis Nabi Muhammad SAW. Kalau foto kemungkinan belum ada ya. Bahkan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja belum ditemukan foto, apalagi 14 abad yang lalu. Ya, tapi nggak ada yang melukis Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in, nggak ada yang melukis para sahabat yang menjadi gurunya. Tidak ada yang lebih mencintai para sahabat dibandingkan dengan para tabi'in, muridnya langsung berhadapan dengan mereka radhiyallahu ta'ala. Sekarang mana mau tanya, ini jujur aja para jamaah. Contoh satu siapa yang masih ada foto di rumahnya, apa tujuannya? Padahal sudah jelas-jelas Nabi SAW mengatakan apa? Enggak akan mungkin masuk malaikat rahmah. Enggak ada foto saja para jamaah. Kita khawatir enggak masuk ke dalam rumah kita. Mungkin ada di sana hal-hal yang menyimpang dan yang lain sebagainya. Makanya bagi para peruqyah itu biasanya kalau ada foto itu biasanya disingkirin dulu. Tapi orang-orang yang diruqyah nggak ngambil pelajaran daripada apa perbuatan tersebut, dianggapnya biasa-biasa saja. Ini para jamaah ya, jangan sampai kita mudah-mudahan dalam masalah foto siapa saja, baik foto ustadz kan, apalagi zaman sekarang ya banyak para akhwat dan para ummahat yang terfitnah dengan foto. Kalau kita lihat, kalau kita mantau sekilas di media sosial itu sangat ngeri. Jaga istri-istri antum para jemaah. Apa maksudnya? Suka memuji ustadznya. Ya. Berarti apa? Ini berarti dia nggak memperhatikan ilmunya. Yang diperhatikan adalah apa? Ustadznya ganteng. Kan nggak mungkin ustadz suruh pakai cadar, kan nggak mungkin. Istri kita yang disuruh apa? Dididik biar nggak berlebih-lebihan. Ya, makanya kalau ada sebagian kelompok itu nggak boleh TV itu karena kelihatan. Nah, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dia juga menjelek-jelekan dakwah salafi ini, atau katanya salafi roja ini mudah-mudahan dalam masalah video. Padahal video masalah. Cuma yang perlu dididik adalah anak-anak istri kita dan istri kita. Ya, jangan sampai dan lain sebagainya. Jadi itulah syaitan seperti itu. Jadi biar nggak fokus kepada ilmunya, malah fokus kepada apa? Ustadznya. Ya, dijaga para jemaah, khususnya istri-istri, ya istri kita di rumah dan anak-anak perempuan. Dan fitnah zaman sekarang juga anak-anak perempuan kita itu adalah fitnah foto-foto orang Korea, atau yang disebut apa drakor ya. Ini para jemaah dicek dulu HP nanti anak-anaknya di rumah ya, terutama ya yang masih umur-umuran SMP, SMA, karena sering mendapat, jangan sering-sering share foto. Itu ikhwan aja boleh selfie lagi ngapain ya kan, di share nanti dikomentari oleh akhwat, masya Allah gantengnya akhi dan seterusnya, kan senang nggak antum para jemaah? Hati di rumah para jemaah ya, jangan sering-sering. Baik. Ya, ada lagi para jemaah. Itu tadi berkaitan dengan foto ya. Intinya adalah jangan sampai kita mencetak. Sebenarnya dari cetakan itu jangan sampai kalau nggak ada penting-penting banget mah nggak usah dicetak. Khawatirnya nanti ketika kita cetak misalkan kemudian kita udah nggak ada, sebagaimana kejadian pada zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Kalau kita kiaskan Nabi Nuh itu, kaumnya Nabi Nuh membuat patung. Kalau sekarang foto. Bagaimana kalau nanti kan nggak sesuatu hal yang bukan nggak mungkin lagi. Suatu saat berapa ratus tahun lagi mungkin foto itu masih ada. Generasi kita, anak cucu cicit kita dibisiki oleh syaitan, oh dulu ini nyembah patung, nyembah foto ini gimana? Apalagi dipajang, tidak ada urgensinya sama sekali, malah membuat malaikat rahmah tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Ya, ini ya para jemaah, ada lagi terakhir. Ya.
malaikat tidak bisa masuk. Nabi SAW mengatakan demikian. Foto siapa saja, mau dalam acara apa saja, ya, maka nasihati kepada DKM-nya, kasih tahu, Pak DKM, ini loh kata Nabi SAW, bawain hadisnya. Jangan bilang kata Ustaz Fakir, jangan, siapa itu. Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, mau dalam acara apa saja. Kayak jangan kita bermudahan dalam perilaku tersebut. Sudah ya para jamaah, mudah-mudahan 8 menit. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.